anak-anak SMP 4, siswa-siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya mungkin apa ya, kalian kan udah dewasa juga, terus tau lah kita wes udah sepakat, terus kita saling menghargai, terus kalau adanya udah guru udah datang, kalian udah kalian baris aja gitu kan. Terus kalian dulu apa ya, harus dikongkon terus. Nah kan kalian udah apa ya, udah besar, jangan mau disuruh terus, harus udah dewasa gitu loh. Kalau belum ada gurunya datang ya udah baris dulu, terus inisiatif lah gitu. Nah udah, terus saya apa ya, pesannya itu ya, nanti kan ini kan hampir kita perpisahan juga, pasti kan sangat terharu lah, kangen untuk anak-anak ya. Spenpora, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenpora dengan aku Vinza Leviani Zardi dari kelas 8E. Di podcast kali ini kita kedatangan mahasiswa PSM dari UNESA nih yang mengajar di bidang olahraga. Pada penasaran kan siapa mereka? Yuk langsung kenalan aja. Halo, saya sendiri, saya Riko Novitra, bisa dipanggil Kak Riko. Halo, perkenalkan nama saya Dizar Ben Henry, bisa dipanggil Kak Dizar. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana kabarnya hari ini? Aku alhamdulillah juga baik sih. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, kalian berdua ini asalnya dari mana dan sekarang tinggalnya di mana nih? Kalau saya asalnya dari Probolinggo, Kecamatan Gending, Desa Banyuanyar Lor. Nah, lumayan di pucuk desa. Di pucuk. Kalau aku asli Surabaya dan juga lahir di Surabaya. Dah, itu aja sih. Udah. Asli Surabaya. Berarti Kak Dizar ini PP ya? PP. Ya, PP. Kalau kuliah atau kesini PP. Kalau Kak Riko gimana? Kalau saya sendiri ngekos di daerah dekat sini. Daerah di Lidah Wetan. Lidah Wetan. Dekat sama UNESA. Bisa diceritakan nggak sedikit tentang bagaimana kalian bisa terlibat dalam program PSM ini? Apa ya? Kita kan awal-awalnya kan ada dua pilihan nih, ada PSM, ada PLP. Nah, kita kan nggak mau ribet nih, kita pilih PSM aja nih. Kenapa kita pilih PSM? Karena PSM-nya kan udah terjamin, udah ada di Surabaya. Terus kalau di PLP ini kan kita kan pencar-pencar, ada yang di luar Jawa kayak Tulungagung, Kediri kan banyak itu. Nah kita kan yang pasti ada di PSM ini. Kalau dari aku sih waktu itu momennya itu memang yang duluan keluar kan PSM ya sebelum PLP. Yeah. Waktu itu masih KKN. Jadi waktu itu aku udah memutuskan untuk PSM karena PSM itu udah jelas yang pertama di Surabaya. Dan pilihannya itu cuma ada SD, SMP negeri di Surabaya. Akhirnya aku milihnya PSM. Kebetulan langsung aku milih, sekolah aku dulu aja SMP 4 ya sudah. Oh, alumni ya berarti. Ya, alhamdulillah kebetulan alumni. Makanya langsung milih nggak milih-milih yang lain, langsung milih SMP 4. Sama pilihan keduanya itu milih SMP 3. Jadi ada dua pilihan. Itu aku langsung milih PSM. Tadi aku dengar Kak Dizar tadi pernah sempet KKN ya? Iya. Itu KKN di mana tuh kira-kira? Kebetulan waktu itu aku mendapatkan KKN itu di Kabupaten Malang, di Desa Malang Suko namanya, di kabupaten. Jadi jauh dari Malang lah. Kalau Kak Riko sendiri pernah nggak nih KKN? Belum pernah. Nah itu kan di semester 5 kan ada KKN, terus riset. Nah saya ikut riset, yaitu penelitiannya dosen, ikut penelitiannya dosen aja itu aja. Berarti kalian berdua beda semester dong berarti? Semesternya sama. Waktu sama. Yang kemarin kan semester 5 ya. Iya. Semester 5 itu pilihannya banyak. Ada itu tadi yang pertama KKN, terus riset, wirausaha, terus sama magang. Tergantung pilihannya. Jadi bisa milih, nggak harus KKN. Terus apa sih yang buat Kak Riko sama Kak Dizar itu tertarik buat ikut di bidang olahraga di program ini tuh? Kalau saya sih kebetulan kan saya jurusannya olahraga, makanya milihnya olahraga. Kalau aku.
Ya sama kayak Kak Dizar. Saya kan juga jurusan olahraga nih. Nah, kalau kita apa ya? Dia kan jurusan olahraga. Terus olahraga itu kan lebih gak ngebosenin. Kita kan banyak gerak ketimbang di dalam kelas. Nah, itu aja lebih suka olahraga. Itu aja. Terus kenapa lebih milih jurusan olahraga? Kan masih banyak tuh kayak apa jurusan yang lain gitu, fisip atau apa gitu mungkin. Oh, kalau dari aku sih memang dari awal sih kan ini ya nggak terlalu suka yang pelajaran-pelajaran lain nih. Akhirnya ya udah milih olahraga. Yang sejalur sama aku yang suka olahraga, jadinya milih olahraga. Jadi biar nggak terlalu pusing kalau aku ya memang suka olahraga. Jadinya akhirnya ya milih jurusan olahraga aja yang sejalur sama aku juga. Kalau aku itu aja. Kalau saya ini apa ya? Jalur hoki. Oh, hoki. Cuman ya iseng-iseng daftar aja. Terus kemampuan apa yang yang kita di SMA dulu bisa siapa. Nah, ini kan saya kan atlet futsal sama sepak bola lumayan. Sertifikatnya kan itu. Terus terus guru saya ngomong udah masuk olahraga aja jurusan olahraga. Ya udah saya coba-coba masuk jurusan FIKK atau penor ini, alhamdulillah keterima gitu. Lalu gimana nih kesan pertama kali Kak Dizar sama Kak Riko ini saat tiba di SMP Negeri 4? Kalau aku sih kesannya sih, kan kebetulan saya kan juga alumni ya. Ya pasti jelasnya itu kayak, kayak aku kembali lagi ke sekolahku dulu gitu. Wah kayak bagus sekarang, tambah bagus, nggak kayak dulu ya. Ada beberapa perubahan yang jadinya agak bingung, ini kok kayak gini ya. Dulu perasaan nggak kayak gini. Jadi itu kayak ya agak seneng juga lah ada perubahan sekolahku dulu sekarang. Kalau saya kesannya sih bagus. Soalnya saya pikir nih SMP 4 ini kan pelosok-pelosok atau gang-gang. Nah, tapi kan jalan ketunjungan pasti kan belok kiri, udah sampai. Makanya saya pikir di gang-gang sekolahnya gitu. Kan cukup bagus ya. Kebetulan juga ini Riko ini tak ajak. Oh, diajak berarti. Ya, karena daripada aku sendirian, dia juga sendirian, ya sudah. Ayo ikut aku ke SMP 4 aja, enak kok, pasti enak gurunya, pasti murid-muridnya juga baik. Terus apa ekspektasi kalian sebelum memulai program ini? Dan apakah sudah ada yang terwujud atau malah justru berbeda? Kalau saya sendiri, alhamdulillah ekspektasi saya itu terwujud. Karena apa ya? Saya ini kan pengalaman pertama saya mengajar di sekolah dan berapa bulan. Alhamdulillah saya selama mengajar ini saya merasa senang dan merasa dari saya kuliah itu mengajar ke anak-anak ini kayak yang seru aja gitu, lebih suka itu. Kalau saya sih ekspektasinya sih ya juga sama kayak Riko, kayak sudah terwujud. Apalagi kan juga ini baru pertama kali ya aku yang ngajar di sekolah, apalagi ngajar PJOK. Jadi saya itu juga seneng tuh kalau ilmu saya yang saya pelajari, kalau saya sampaikan ke orang-orang atau ke adik-adik itu bisa tersampaikan tuh aku sangat senang. Udah situ aja kalau aku. Coba nih ceritain pengalaman kalian mengajar olahraga di SMP 4 ini. Kira-kira ada nggak ya tantangan atau keseruannya gitu? Kalau iya ada, apa? Wah, ngomong-ngomong soal tantangan nih agak berat untuk diungkapkan ini. Nah, untuk soal tantangannya itu ya adik-adik atau siswa di SMP 4 ini kan pasti kan kalau kita kan masa pengenalan masih kita kan kayak yang diremehkan atau gak dihargai dulu kan. Nah itu minusnya cuman gak langsung baris, masih nunggu gurunya datang, masih diatur. Nah itu kadang kadang kita udah ngawasin masih ada anak-anak yang ngomong sendiri, ngobrol sendiri. Nah wis karepe dhewe ngono lho. Nah itu aja. Untuk siswanya sih udah bagus-bagus, udah enak untuk diajak ngobrol, untuk diajak main, sudah bagus kok. Kalau dari aku sih pengalaman sih ya hampir sama sih sama kayak Kak Riko. Pertama-tama itu pasti susah ya, masih perkenalan ya, apalagi untuk narik perhatian mereka kan masih susah kan. Tapi lama-kelamaan tak lihat itu ya mereka ada asik-asik gitu, baik sama aku sama Kak Riko, diajak ke kantin apa gitu. Aku aja kalau mereka nyapa kayak waktu di jalan waktu nggak pelajaran aja suka aku disapa gitu. Berarti menghormati lah. Ya aku bukan berarti minta dihormati lah, kan namanya kita kan kalau disapa orang kan suka ya gitu ya. Iya. Itu sih kalau aku. Pernah nggak sih
Kak Riko ini sama Kak Dizar punya ide kreatif atau metode mengajar olahraga tuh yang unik dan berhasil membuat murid ini tuh jadi lebih semangat. Kalau ada apa? Ada sih. Nah, saya kan juga sama Kak Dizar kan cari-cari metode pelajaran apa yang bikin asik nih siswanya. Nah, itu saya searching ini aja Kak, gimana kalau kasih permainan kayak permainan jala ikan atau permainan gobol gabungan dari gobak sodor dan boy-boyan. Nah, itu kan pasti siswa senang. Alhamdulillah kita dipraktekin ke sekolah ini, alhamdulillah siswa Senang. kebanyakan senang. Terus banyak yang siswa suka, terus minggu depannya lagi Pak main lagi Pak, ya alhamdulillah siswa senang gitu. Ya kalau dari aku sih intinya kalau mereka senang, aku sama Kak Riko senang. Kalau lagi nggak semangat ngajar nih, biasanya tuh kalian berdua ngapain sih biar semangat ngajar gitu? Kalau saya gak semangat ngajar itu ya kayak apa ya, kalau guru nih gak mungkin ada rasa gak semangat belajar, tapi kan ada terus semangat belajar untuk ingin lihat siswanya itu gembira, bahagia atau apa ya, senang. Nah itu apa guru itu udah wah, saya kalau kayak males ngajar atau mungkin apa gitu kayak yang gagal jadi guru, gagal capek kan, pasti kan semua orang itu kan ada capeknya juga, tapi kalau jadi guru gak ada capek, seru, padahal seru. Kalau aku sih ya sama aja sih kayak Ariko. Jadi nggak ada bedanya sih. Namanya guru kan ya harus semangat ya mengajari murid-muridnya. Walaupun namanya juga murid ya pasti ada aja kelakuannya yang dilakukan. Ya itu aja. Kira-kira ada nggak nih culture shock waktu pas ngajar di SMP 4? Kalau saya sendiri tuh shocknya itu apa ya? Kaget. Soalnya apa kan? SMP 4 ini kan kata saya itu kan luas halamannya atau lapangannya. Nah, ketika saat pembelajaran olahraga, nah itu kan hari apa ya? Saya lupa, Jumat atau Rabu kan ada 4 kelas ini. Nah, saya bingung ngaturnya ini. 4 kelas bagaimana ini aturnya? Soalnya kan lapangannya kan ya cukuplah minimalis. Nah, tapi kan saya atur-atur sendiri, terus dikasih permainan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar kok. Kalau aku sih ya hampir sama sih, nggak ada bedanya aslinya kita berdua itu. Cuman kan mungkin kalau aku itu lebih nggak terlalu kaget sih, apalagi kan udah tahu ya lapangannya sempat itu gimana. Apalagi waktu itu digabung 4 kelas, ya agak bingung sama Kak Riko. Cuman ya alhamdulillah berjalan lancar sih, alhamdulillah. Di SMP 4 ini kalian berdua baru pertama kali mengajar atau mungkin di sekolah lain udah pernah ngajar nih? Di sekolah lain tuh pertama kali itu kita di semester 3 itu ada pelajaran adaptif sekolah apa ya, ngajar di inklusi. Nah, itu cuman berapa hari doang. Tapi ini pengalaman yang paling lama. Itu kan di sini kan kita PSM kan selama 4 bulan. Nah, ini paling lama di ngajar di SMP 4. Nah, sekarang aku mau flashback ke dunia perkuliahannya Kak Dizar sama Kak Riko. Selama kalian berdua kuliah itu udah pernah nggak sih ikut kayak organisasi kuliah gitu mungkin? Kalau saya sendiri tuh kalau ikut organisasi kurang menarik. Soalnya apa? Organisasi kan apa ya? Ya siswanya kan itu aja kampusnya. Tapi kan teman-teman kan juga banyak. Kalau di luar kampus nih, wah ada yang seru, ada yang apa ya? Lebih seru di luar. Terus ya dapat imbalan lah, dapat duit, ya kan beberapa duit kan gak munafik kan. Nah, lebih suka di luar kayak kegiatan panitia, event. Nah, itu kan lumayan cukup buat ngebayar hidup selama kuliah gitu. Lumayan lah buat jajan gitu loh. Kalau dari aku sih jujur ya, dari dulu sih aku nggak pernah ikut namanya organisasi. Oh, nggak pernah ya? Ya? Sampai sekarang. Karena waktu itu bukan males sih, mau ikut cuman takutnya itu waktunya benduran. Kebetulan kan waktu itu aku masih aktif jadi atlet ya. Jadi tabrakan sama latihan lebih baik ya sudahlah nggak usah ikut. Makanya bukan berarti aku nggak mau cuman takutnya tabrakan aja waktunya. Kalau boleh tahu nih ya Kak, kuliah di UNESA ini merupakan kuliah impian atau mungkin ada kuliah lain nih? Pilihan kuliah lain? Kalau saya kan pertama kali itu kan pengen masuk teknik. Nah, terus kan saya kan masuk IPA nih. Nah, IPA kan masuk IPS. Nah, IPS itu kan nggak boleh masuk teknik, harus ke SMK itu kan. Nah, jadi kok salah
salah masuk, tapi tak pikir-pikir gak apa-apa wes, udah jalanin aja. Terus guru-guru itu juga kamu ikut futsal atau sepak bola kan banyak tuh sertifikatnya, ya udah daftar aja ke UNESA. Terus pilihan kedua sih tetap UNESA, yaitu yang pertama itu PENOR, terus yang kedua itu PKO. Alhamdulillah keterimanya di PENOR, di pendidikannya. Kalau dari aku sih awalnya itu nggak mau kuliah ya, daftar TNI itu waktu udah daftar nggak lolos di tes kesehatan. Akhirnya orang tua itu suruh kuliah, tapi sebenarnya aku nggak mau kuliah. Kenapa itu? Yang pertama itu aku memang aku aslinya sendiri itu pengen kerja waktu udah langsung lulus kan, masih fresh graduate kan ya, namanya masih muda mencari pengalaman. Tapi orang tua aku berkata lain, suruh kuliah aja mumpung ibu masih bisa biaya. Ya sudah akhirnya kuliah. Kebetulan aku juga dapat itu kuota SNPTN dulu itu. Akhirnya tak ambil. Terus ibu tuh sudah milih itu, udah ada gambaran kamu ngambil yang satu jalur sama kamu aja, jalur olahraga itu. Yang pertama ya sama kayak tadi ke PENOR, yang kedua PKO, pelatihan. Jadi waktu keterima itu langsung ke PENORnya itu. Jadi akhirnya ketemu sama Kak Riko ini sekelas. Sekelas. Iya. Berarti awal mula kalian ketemuan tuh ya sekelas gitu? Ya, kebetulan itu setauku ya, itu kalau yang SMPTN itu jadi satu kelas, terus SBM itu satu kelas, mandiri sama mandiri gitu. Bisa diceritain nggak awal mula kalian tuh kok bisa sih ketemu selain satu kelas nih? Ya, awal mula itu pengenalan kan masing-masing ya. Iya. Siswa itu kan di pengenalan sendiri-sendiri. Nah, terus pasti kan ada yang lelucon atau apa kan, pasti wah ada ini kan kayak gini. Pasti kan langsung akrab, terus diajak ngopi, akhirnya lama-kelamaan ya kenal gitu aja. Berarti gitu ceritanya. Iya. Terus tadi aku dengar Kak Dizar ini sempet ikut tes TNI ya? Iya, dulu. Itu kenapa bisa milih TNI? Karena kebetulan kan dari cita-cita dari kecil ya, jadi kayak harapan besarku itu ya pengen jadi TNI anggota. Kayak jujur aja dulu pengen melindungi negara aja sih. Oh gitu. Ya, kebetulan juga ayah saya kan juga anggota ya, jadi akhirnya ada dorongan buat saya jadi semangat jadi TNI waktu. Tapi akhirnya gagal di tes kesehatan karena kakiku itu kaki bebek. Kalau kamu tahu kan memang persyaratannya kalau kaki bebek itu nggak bisa, ternyata ya sudah hilang harapan, nggak mau merenung lama-lama, ya sudah kuliah sampai sekarang. Boleh diceritain nggak perjalanan Kak Dizar ikut tes TNI ini? Perjalanannya waktu itu aku daftar 4 orang sama teman-temanku SMA. Jadi sepakat, jadi kita bikin grup di SMA 21, 4 orang yang mau ikut daftar, ternyata cuma 4 orang termasuk aku. Akhirnya kita dari beli baju, dari beli nyiapin berkas itu, waduh, ya memang pendaftarannya gratis ya. Tapi nyiapin berkas-berkasnya 8 rangkap nulis sendiri itu capek sekali. Tapi ya jujur ya, namanya orang usaha ya, kita kan nggak tahu ya. Ya akhirnya kita 4 orang daftar. Akhirnya tuh administrasi tuh lolos. Waktu kesehatan aku sama temanku satu ini gagal. Terus 2 orang ini lanjut ke tes jasmani, lari itu ternyata gagal. Jadi udah 4 orang nggak jadi lolos ya. Sampai sekarang akhirnya masih berteman, ternyata nggak ada yang ikut daftar lagi. Semua rata-rata kerja. Sama yang kuliah 2, aku sama temanku 1, yang 2-nya kerja. Oh iya, kemarin tuh kan aku sebelum podcast ini tuh aku sempat nge-stalk akun IG-nya Kak Riko kan. Terus ada tuh di sorotannya tuh ternyata kayak, oh alah Kak Riko ini ternyata juga pernah mendaki gunung. Mendaki gunung ini emang salah satu hobi atau cuma pengen coba-coba aja? Hobi itu ya kita kan pertama kan coba-coba, terus pengenan punya, wah kok seru ya di sini ya. Akhirnya kan kebiasaan, mulai jadilah hobi gitu. Jadi ya hobi juga naik gunung. Apa yang buat Kak Riko ini kayak tertarik gitu loh buat ikut mendaki gunung gitu? Apa ya? Kita kan waktu itu kan liburan, libur 3 bulan kan. Nah, teman saya kan ngajak ayo ke gunung ya. Terus sekali-kali naik gunung. Ya awalnya gitu kan bingung mau naik gunung apa. Ya udah naik Gunung Arjuna. Wah, kaget kan. Terus teman-teman saya kan bilang, ya udah ayo gak apa-apa. Kan kalian udah olahraga, sama-sama kan olahraga. Kuat fisiknya lah. Nah, terus ya apa ya, coba aja naik Gunung Arjuna ini, cuman apa ya, cukup sekali aja dikenangnya. Capek banget. Soalnya kan
saya kan baru pertama kali naik Arjuna Iya. ini kan sangat-sangat membutuhkan energi yang banyak, tenaga, ya mental ya. Terus kan saya ngajak ini aja naik gunung yang 1000 mdpl dulu. Nah, teman saya kan yang 2 ini kan nggak mau, mending langsung ke Arjuna yang 3000 mdpl biar biar dapat view-nya yang dapat, soalnya kan ya itu Juni atau Juli loh, view-nya udah bagus itu. Selain Gunung Arjuna itu udah pernah ke gunung mana aja nih? Putu Geragal, terus mana nih? Putu Geragal, Arjuna sama ini Bukit Cendono, terus Penanggungan. Itu kalau Penanggungan saya nggak mau lagi udah itu. Kenapa tuh? Soalnya Penanggungan ini benar dari pos 1 sampai pos berapa ya? Kalau nggak salah pos 4 ya. Itu kan masih Jalannya masih jalan enak, masih jalan. Iya. Nah, kalau udah sampai puncak. puncak Bayangan sampai ke atas, nggak lagi saya. Pegel ya. Kasih rate buat Gunung Arjuna 1 sampai 10 berapa nih? Kalau Arjuna 10 ya. Kenapa tuh? Soalnya kan saya kan ini kan udah dapat lautan awan. Terus dapat view yang bagus untuk dilihat, sunrise atau sunrise sama sunsetnya kan. Itu dapat semua. Kayak yang kayak gini ya di atas gunung, lihat awan, lautan awan. Keren banget ya. Boleh diceritain nggak perjalanan Kak Riko selama mendaki Gunung Arjuna? Awal-awal kan kita kan rundingan nih, tanggal berapa nih kita daftar ke Arjuna, tanggal sekian. Terus ya udah saya bisa. Terus kita kumpul ini di Malang, di tempatnya kos teman saya kan di Malang. Ya udah, saya dari sini naik kereta Wonokromo ke stasiun Malang kan. Saya itu kita prepare atau kita cari perlengkapan kayak ada juga yang nyewa, pinjaman sewa juga untuk alat-alatnya, terus konsumsi makan-makan gitu. Ya udah, terus tengah malam udah siap, jam 1 atau jam 2 kita berangkat ke Batu untuk jalan ke Sumber Brantas. Kita lewat Sumber Brantas. Nah, itu terus kita dapat kita registrasi, pendaftarannya udah enak, terus ada mas-mas yang juga di gunung juga ngejelasin apa aja yang tidak boleh dilewatin atau apa aja yang dilarang kan gitu kan. Nah, udah. Itu saya ingat atau jam 7 atau jam 8 saya itu sudah berangkat dari base camp pendaftaran ke gunungnya. Itu kita kan naik pick up dulu. Iya. Nah, itu terus ini kan ada cerita lucu. Ini kan teman saya kan baru juga pengalaman pertama kali mendaki. Iya. Nah, itu belum nyampe pos 1 aja udah muntah. Itu lama banget ke pos 1. Wah, seru banget. Terus yang pos 2 juga lumayan juga. Lama juga di pos 2 ini, kayak yang capek, udah kaki udah begel-begel, alat-alat juga capek juga ya. Akhirnya istirahat. Terus yang pos 3 ini juga paling udah lumayan capek udah. Terus ya berhenti, jalan lagi. Yang penting kan kita bertiga ini kan kita kan ada semboyan. Berangkat bareng, pulang bareng. Hilang satu, hilang kabeh ngono. Kayak gitu harus kan. Tiga kalau ngedaki gunung ini kan nggak boleh ganjil. Nggak apa-apa, kita juga nggak apa-apa gitu. Nah, mistis, tapi kan kita kan tahu aturan, nggak apa-apa kita ganjil, sekali-kali ganjil. Nah, itu serunya naik gunung. Pasti ditakut-takutin yang di belakang. Kalau saya nggak mau di belakang, soalnya kan takut hilang kan. Akhirnya saya di tengah aja dan aman gitu. Terus Setelah sampai pos 4 ini kaki udah kaku banget, udah capek banget. Terus udah sampai ke pos yang udah kayak pos base campnya buat bangun tenda ini. Alhamdulillah lega banget. Udah istirahat banget full. Terus itu buat kopi, enak banget itu. Kopi di Batu sambil lihat lautan awan, bagus banget. Nah, itu kan kayak kita dari perjalanan base camp pendaftaran sampai ke base camp ke tenda itu itu jauh. Memakan jam sampai 8 jam dari jam berapa? Jam 7 atau jam 8 sampai maghrib. Itu capek banget udah. Nah, terus sampai sana itu kan kayak kita makan terus ngopi, terus setelah itu tidur, terus itu kita ke puncaknya itu jam 2 atau jam 3 malam pagi ya. Itu lumayan
dapat lautan awannya bagus banget itu. Berarti nggak nyesel ya? Gak nyesel sama sekali. Aslinya pengen naik lagi ke Gunung Arjuna, tapi yang jangan lewat ya yang Sumber Berantas. Melelahkan yang Sumber Berantas itu. Ada nggak pengalaman mendaki gunung yang paling berkesan banget gitu? Kalau ada nggak cerita seru atau menantang banget gitu? Wah itu menantangnya itu apa ya? Tengah malam pasti kan anak-anak kan pasti kan guyu atau teriak-teriak kan di hutan kan nggak boleh teriak-teriak atau ketawa-tawa ya penting kan serius. Nah tapi kan teman-teman saya kan pasti kan guyu atau ketawa-tawa sendiri jerik. Yang penting kan kita kan selalu bersama, yakin lah bahwa kita kan di sini juga tamu, tahu juga adab juga. Terus kita kan ya udah kita berdoa terus jalan, alhamdulillah nggak ada gangguan. Nah gangguan itu cuman air yang kurang. Soalnya di Sumber Berantas ini kekurangan air. Nah, kalau lewat Sumber Berantas gak ada sumber. Jadinya kekurangan itu. Nah, terus teman saya ini kan turun dari puncak Arjuna ini kan cedera kakinya. Nah, untungnya ada teman saya yang dari Malang, ngedaki juga tapi telat. Nah, saya titipkan. Alhamdulillah saya sama 2 orang ini ya lari namanya juga kayak orang apa TikTok kan. Dari puncak turun ke base camp kayak base camp ngecamp. Nah itu berapa jam ya, cuman sebentar 1 jam ya ngebut itu lari ya. Pegel ya. Ada nggak gunung impian yang belum Kak Riko tercapai untuk mendaki ke sana? Ada banget, semuanya gunung itu pengen tak daki tapi kan waktu sama biaya itu kan juga butuh. Pasti. Saya juga cuman ada 2 gunung yang saya impikan, yaitu Gunung Merbabu sama Rinjani, itu aja. Mungkin bulan depan atau bulan Juni atau Juli ini saya insya Allah gak tahu sih, masih ada wacana ke gunung. Wacana kemana tuh kira-kira? Gak tahu masih ke gunung apa itu, masih ikut teman-teman. Terus Kak Dizar pernah nggak nih mendaki gunung kayak Kak Riko? Pernah sih, cuman aku baru 1 kali. Tapi itu Kenapa? pengalaman yang agak itu sih. Kan waktu pas kakak itu kan udah janjian ya. Bulan Januari itu bakal naik gunung nih. Lah kan kebetulan kan aku kan punya penyakit kan. Iya. Ya, penyakitnya itu namanya rematik, nyerang di peradangan persendian. Nah, tapi itu dengan niatku yang tinggi untuk udah janjian ya lama sama temanku untuk 2 orang itu naiknya. Jadi akhirnya naik Gunung Buta pertama kali. Kalau nggak salah tingginya Gunung Buta itu 2.861 mPl ya, sekitar segitu ya, 2.800 lah. Akhirnya kan dari semangatku untuk naik itu ya akhirnya terpacu walaupun aku punya penyakit ya itu tadi ya. Itu aku nggak persiapan sama sekali, serius. Nggak lari atau apa, nggak pernah, serius. Jadi waktu itu istilahnya kayak bondo nekat aja lah, berani dengan pokoknya udah direstui sama orang tua, itu aja udah cukup buat. Waktu itu kan aku kan berangkat kan habis maghrib ya, kebetulan di Surabaya kan hujan terus. Aku bilang ke temanku ini tetap berangkat tak gimana, akhirnya tetap berangkat aja terapas, akhirnya sampai di tempat parkirannya Gunung Buta itu. Kalau naik motor metik tuh harus parkir di bawah, nggak boleh naik ke base camp karena jalannya nanjak sekali. Akhirnya parkir di tempat parkiran, terus naik ojek 10.000 kalau nggak salah, seingatku. Naik ojek ke base camp lah, itu ke base camp, daftar online kan daftarnya. Habis itu kayak ngisi logistik apa aja yang dibawa. Kalau di naik gunung itu kalau nggak salah tuh logistik tuh harus dihitung. Jadi kalau semisal nih kita bawa ada 10 barang, turun ya harus 10 barang. Kalau nggak gitu nanti kena denda. Ya dendanya lumayan jelas, pastinya mahal. Akhirnya malam naik, itu dari base camp ke pos 1 itu setengah mati juga tuh lama. Apalagi kan jalannya kan becek ya kan habis hujan, waktu itu musim hujan kan Januari. Dari habis udah kan dari base camp ke pos 1. Pos 1 ke pos 2 itu setengah mati rasanya, mau nangis. Kenapa tuh? Udah panjang kan jalurnya juga, itu kan berliku-liku nih, nanjak, kepleset apa jatuh. Kan gelap kan? Kan jadi pakai yang lampu yang terang yang itu. Di sini ya. Tapi untungnya kebetulan tuh kan aku baru pertama kali kan, tapi yang temanku ini udah sering naik gunung, jadi kayak dia tuh paham. Jadi kalau aku capek ya berhenti dulu. Akhirnya waktu udah sampai di pos 2 itu aku udah capek, udah nggak kuat. Akhirnya lah ngecamp lah, bikin tenda di situ.
terus masak mie sampai malam, makan pastinya jelasnya pasti makan mie, apalagi gak ribet kan jelasnya ya pastinya. Bikin api unggun gitu. Iya benar, habis itu udah tidur lah, niatnya tuh maunya itu lanjutin lagi tuh pagi, tapi molor. Terus jadinya sampai jam berapa ya? Jam 10 bangun langsung lanjut. Jadi barang-barangnya itu kita tinggal, yang barang-barang yang dibawa itu cuman kayak minum gitu aja. Karena kan pasti minum itu kan pasti butuhkan kan, pasti kan cepet lelah ya. Iya. Akhirnya langsung berangkat, langsung lanjut ke pos 3. Ternyata dari pos 2 ke pos 3 itu cepet, aku nggak kerasa kan lewati hutan lumut tuh. Iya. Nah, waktu pos 3 ke pos 4 ini, wah Kenapa tuh? buta itu, wah. Jauh banget jalannya, udah jauh, jalannya juga nanjak. Yang paling lucunya itu, kalau tanya orang-orang yang mau touring tuh, Iya. Mas, ini kalau mau ke Sabananya deket nggak? Deket Mas, kurang 5 menit dari mana? Wah, orang-orang gunung itu boy semua lah, aku kapok itu dari orang gunung tuh. Tanya lagi, kurang 5 menit lagi Mas nyampe. Ternyata lebih dari setengah jam lebih. Pokoknya itu aku dari pos 3 ke pos 4 tuh hampir pos 4-nya Gunung Buta itu Sabana. Sabana itu yang biasanya tempat yang luas, tanahnya yang datar itu, taman-taman yang bagus. Akhirnya pokoknya itu hitungannya kalau udah deket Sabana itu kalau mau ke Gunung Buta itu kalau kita udah lewat jurang. Nah, itu kalau kita udah lewat jurang itu berarti udah deket sekali. Jurang terus naik agak nanjak itu Sabananya. Wah, indah sekali sih Sabananya. Tapi kebetulan waktu itu aku nggak bisa summit ke puncak. Karena kebetulan kabutnya tebal sekali. Jadi akhirnya kayak rasanya nyesel ya, udah ke pos 4 ya, kurang summit lagi, kurang berapa NDPL lagi udah ke puncaknya, tapi ternyata nggak boleh waktu itu. Banyak yang gagal turun, banyak yang gagal naik. Jadi dibilangin, "Mas gak bisa naik. Kabutnya tebal di atas." Jadi cuman foto-foto di Sabananya aja. Sama ngambil air dari sumber itu. Aku baru pertama kali kan kayak naik gunung rasa ini ya gunungnya. Memang mungkin orang mikirnya ngapain sih naik gunung, tapi memang kalau naik gunung kalau lagi ada banyak pikiran atau kayak menghilangkan stres sih cocok sih. Tapi bukan mengarah yang nanti kalau mau ke arah yang nggak baik itu nggak mungkin sih pastinya. Kalau menghilangkan stres sih menurutku cocok karena kan gunung itu kan tempatnya alam ya. Jadi itu fresh, tenang, kamu mau teriak sekalipun mungkin orang-orang pun nggak akan menghiraukan pasti itu sih. Nah, dan lucunya itu waktu turun ya dari pos 4 ke pos 3 itu kan lari ya. Setelah lari-lari, nah waktu udah ke pos 3 mau ke pos 2 itu aku udah nggak kuat, penyakitku kambuh, udah mulai nyerang ke pergelangan. Aku bilang ke temanku, "Mas, aku gak kuat, aku tak naik gojek aja," kan ada gojek kan waktu itu. Jadi aku mesen gojek dari pos 3 sampai ke base camp. Tapi nanti waktu di pos 2 aku bawa barang-barang semua jadi temanku tuh lari. Memang kuat sekali tuh. Memang kalau orang pengalaman naik gunung itu fisiknya bagus-bagus. Terus habis itu pas ke pos 2 temanku nyampe kan beres-beres nih. Tenda semuanya jadi aku yang bawa turun semua, jadi barang banyak itu aku yang bawa, naik gojek kan turun aku, temenku cuman nggak bawa tas, pokoknya ya cuman bawa minum 1 botol. Aku nyampe di base camp itu nunggu dia nggak sampai setengah jam dia udah turun. Wow. Gila, memang orang fisik gunung itu keren sekali, kuat fisik sekali. Itu sih pengalaman, cuman aku nggak kapok sih. Nggak kapok Karena memang naik gunung itu kayak yang dibilang Kak Riko, memang seru sekali, pasti seru. Kira-kira ada nggak sih kayak pengalaman mistis horor gitu? Aku dulu ada. Apa? Tapi bukan naik gunung ya. Apa? KKN. Ya udah deh, nggak apa-apa. Jadi waktu KKN itu kan aku mikirnya kan sering lihat kan KKN kan ada di hubungan horor gitu ya, pedesaan apa gitu. Lah aku ngira waktu pertama kali nyampe di desanya itu, kebetulan desaku sih nggak bener-bener kayak desa yang bener desa ya. Masih terbilang enak lah, nggak jauh dari kata warung Madura, terus pom bensin, jadi masih enak lah. Tapi ya memang desa. Aku itu waktu datang tuh aku mikir gini, kira-kira ada nggak ya hal-hal mistis yang aku kira-kira di KKN ini ada. Ternyata tuh ada. Yang pertama itu ada temanku tuh kena ketempelan di kakinya.
awalnya tuh aku nggak percaya sama temanku. Awalnya memang dia gejalanya panas. Ya aku kira kan masih mikir secara medis. Iya. Aku suruh kasih temanku, kasih obat aja, obat penurun panas. Lu 2 hari nggak panas, nggak turun tambah panas sampai kasarnya ngeliat gitu loh panasnya. Akhirnya waktu itu kan kebetulan saya kan tuh pulang ya, aku Iya. ya pulang, maksudnya pulang ke Surabaya. Nah terus teman-temanku itu bilang kan Jar, ini kan namanya kan temanku kan Ara ya, wakil. Iya. Nah, si Ara ini mau dibawa ke rumah sakit. Oh ya, ya sudah, hati-hati. Tapi mereka ngasih Sherlock Life. Lah, Sherlock Life kan aku kan inget ya jalur rumah sakit tuh kan Sherlock Life kan kelihatan ya. Kok rumah sakit kok dilewati? Nah. Terus aku mikir kan, dan juga ada dulu sebelum temanku kan itu ada lagi hal mistisnya itu. Tadi dibawa ke rumah orang pinter ternyata. Jadi ke orang pinter, terus kan tak tebak, ini nggak di rumah sakit ya kayak gitu. Ternyata teman-temanku nggak mau ngomong, tapi kan secara kelihatan kelihatan. Iya. Terus ternyata orang pintar ya minta ya sesuatu yang itulah. Aku nggak tahu lah, aku nggak mau nyebutin, takutnya ya barang-barang hal gitulah. Tapi aku waktu itu mikirnya ya masih positif sih. Soalnya di rumah orangnya nggak ada kerasa hal-hal yang negatif yang di orang rumah pintar itu. Selang 2 hari udah mendingan. Terus itu ada lewat bantuan sama Pak Kadesnya betulan. Jadi itu yang punya posko yang ditinggali sama kelompokku itu saudaranya Pak Kades di desa itu. Jadi Pak Kadesnya punya penerbangan. Enggak, Gak apa-apa. merinding. Merinding aja. Terus akhirnya yaitu dilewat bantu perewangannya dari Pak Kades itu temanku sembuh. Tapi temanku pulang dulu. Jadi biar nggak di sini dulu. Tadi seminggu dia pulang dulu buat itu. Nah, yang hal yang menakutkan tuh kebetulan yang punya posko saudaranya tuh kena santet. Jadi iri-irian jualan gitu. Oh alah. Lah kebetulan waktu lucunya tuh kan aku lagi santai main HP ya malam iya. itu sekitaran Isya. Masih pakai kaos sama celana pendek kan. Nah, terus yang punya posko itu bilang, namanya kan Pak Nur ya. Iya. Pak Nur bilang, "Nganggur Tazar." "Nganggur, Pak." Ayo ntarnya aku kan setelahnya orang desa itu kan baju koko, kopian sama sarung. Ini nggak apa-apa, agak Iya. panjang ceritanya. Kenapa? Enggak apa-apa. Tadi itu aku mikir kan, oh mungkin nganterin pengajian. Biasa kan orang desa kan iya. memang banyak hal kayak pengajian kan memang di situ. Kira ya sudah, aku mikirnya ya itu keluarin motor, aku masih pakai celana itu baju pendek sama celana pendek nganterin aku. Lah kok jauh sekali ya itu ke rumah orang pintar itu. Waktu itu aku kan belum tahu nih kalau saudaranya kena kan. Iya. Terus waktu pulang aku tanya, "Pak, kalau boleh tahu kenapa?" "Itu loh Mas, saudara saya yang sebelah rumah itu, sampean tahu ya?" "Tahu kan aku. Memang orangnya jadi badannya tuh setengah tuh bengkak." Percaya aku nggak percaya, tapi itu nyata hal-hal seperti Bengkak itu. gitu? Iya, bengkak. Jadi itu orangnya nggak bisa jalan, cuman bisa ya bareng aja. Jadi itu waktu itu ternyata ya si Pak Nur ini minta bantuan ya ke orang pintar itu, minta apa sesuatu barang, pokoknya ada 2 barang, air sama apa gitu, aku nggak tahu. Akhirnya habis itu nganterin, udahlah. Lucunya lagi itu besoknya temanku yang suruh nganterin beli ayam. Cemani, iya. Berarti permintaannya si ini. Si Enggak. si yang nggak tahu ya, mungkin kan mungkin caranya mungkin gitu ya gue ya, pakai ayam cemani ya. Aku kurang tahu sih, tapi rata-rata mungkin pakai ayam cemani ya itu buat Kamis malam Jumat pokoknya. Jadi di balik Kamis malam Jumat itu ternyata sembuh nggak lama. Aku nggak percaya, kayak jadi itu bengkak loh setengah badan itu, serius. Berarti lebam-lebam gitu ya? Iya lebam, setengah badan itu. Tapi berselang habis ritual lah kasarannya ya, habis itu orangnya sembuh. Alhamdulillah sembuh ya. Aku mikirnya kayak nggak masuk kan aku. Ya aku bukan nggak percaya, cuman setengah-setengah. Tapi aku nggak mau terlalu lebih dalam ke hal-hal seperti itu. Jadi istilahnya tuh kalau hal-hal seperti itu menurutku jangan terlalu dipikirkan sih. Boleh percaya tapi jangan itu, nanti malah ke bawah kamu jadi itu. Udah sih itu sih menurutku hal-hal yang itu. Itu pertama kali. Oke, selama menjalani program Surabaya Mengajar di sini ada nggak sih hal yang membuat Kak Dizal sama Kak Riko tuh terkesan gitu dengan murid-murid SMP 4 atau guru di sini? Untuk terkesan ini ya. Ini jujur apa Biana? Waduh. Ya, kalau terkesan banget. Soalnya apa ya? Di sini saya sangat diterima baik
oleh guru, terus siswa-siswa alhamdulillah diterima sangat baik banget. Nah, terus apa ya? Terus untuk attitude-nya juga anak-anak juga bagus banget, udah nyapa gitu loh. Terus apa ya? Ketika saya ngajar kadang pakai yel nih kan masih ada yel Pak. Iya. Yel kayak gini apa? Thank you Mister gitu. Itu sangat lucu banget itu bagi saya, itu kesan bagi saya gitu. Nah. Sebagai penutup, adakah pesan atau kesan yang ingin Kak Dizar sama Kak Riko sampein buat pendengar podcast ini tentang program Surabaya Mengajar atau pengalaman kalian di SMP 4 ini? Ada nggak? Ada. Apa Untuk pesan anak-anak SMP 4, siswa-siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya mungkin apa ya, kalian kan udah dewasa juga, terus tau lah kita udah sepakat, terus kita saling menghargai, terus kalau adanya guru udah datang, kalian udah kalian baris aja gitu kan. Terus kalian dulu apa ya, harus dikongkon terus. Nah kan kalian udah apa ya, udah besar, jangan mau disuruh terus, harus udah dewasa gitu loh. Kalau belum ada gurunya datang ya udah baris dulu, terus inisiatif lah gitu. Nah udah, terus saya apa ya, pesannya itu ya, nanti kan ini kan hampir kita perpisahan juga, pasti kan sangat terharu lah, kangen untuk anak-anak ya. Aja. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. See you on the next video. Goodbye.